Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswi Universitas Tulungagung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Kami semester 2 kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Ibu Laili Purnawati, SIP, MSI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Sebelum lanjut ke sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kanovena Purwanti dengan NIM 24632011000046. Saya Ike Yuni Astari dengan NIM 24632011000016. Saya Fanida Nur Rahmadiani dengan NIM 24632011000044. Selanjutnya adalah sesi wawancara dengan beliau Bapak Arif, selaku pendamping program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, sangat luar biasa menghadapi ini Musim dingin. mahasiswa cantik-cantik ini kemarin jadi grogi. Perkenalkan, saya Fanida Nur Rahmadiani, Ya. mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung. Oh ya. Pada siang hari ini mohon izin Bapak untuk mewawancarai terkait implementasi kebijakan program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon izin berkenan untuk menjawab. Oke, siap. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pendataan dan penentuan calon penerima bantuan bedah rumah di Desa Karangsari, Bapak? Iya, bisa saya jelaskan alhamdulillahnya untuk Desa Karangsari ini sekarang sudah bisa dilihat intinya untuk perumahan warga sekarang sudah intinya kayak tidak ada rumah yang jelek. Yang seperti itu, rumah sudah tidak ada yang gedek, rumah sudah tidak ada yang reot. Itu ya berkat kelincahan Bapak Kades Haryanto selaku Kepala Desa Karangsari. Terus untuk terkait pendataan dulu ketika pendataan awal untuk calon penerima bedah rumah itu ya kita lewat musyawarah desa. Lewat musyawarah desa kita informasikan ke RT-RT, Kasun dan RW-nya, terus akhirnya bisa menyimpulkan dari RT bisa mengajukan ini si A, si B, si C, terus akhirnya kita kumpulkan data di desa, terus mana yang layak gitu. Berarti sudah tidak ada kendala ya terkait calon penerimanya itu? Ya, kalau untuk masalah kendalanya kadang dari warga ada yang mengajukan tapi kondisi rumahnya ternyata sudah cukup layak, biasanya seperti itu. Dan ya intinya ya tidak ada kendala lah untuk pendataan. Ya, baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak, apa saja kriteria utama yang digunakan untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan tersebut? Ya, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua tersebut terkait untuk kriteria, itu biasanya ada 3 kriteria. Yang satu itu dari pondasinya atau lantainya bagaimana, masih tanah atau kalau sudah semen atau masih batu bata. Terus yang kedua itu dindingnya biasanya apa, masih kayu atau bambu atau gimana, atau sudah tembok. Terus yang ketiga itu biasanya atap. Untuk atapnya itu kelihatan masih layak apa enggak. Kalau masih asbes itu masih belum, intinya belum layak. Seperti itu. Terus nanti kalau sudah masuk
2 dari 3 kriteria bisa diajukan biasanya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana struktur organisasi dalam program bedah rumah tersebut? Lalu mohon dijelaskan siapa saja mungkin pihak yang terlibat dalam Oh iya. program tersebut. Untuk dari program bedah rumah kita bersumber dari beberapa intinya ada yang dari Dinas Perumahan, Perkim, ada yang dari TNI, ada yang dulu itu dari Kementerian PU kalau tidak salah ya, yang sekitar 2018. Kita sejak saya menjabat sebagai Kasum di sini ada 3 kali tahapan itu yang sudah pernah saya alami untuk yang program dari pemerintah atas. Terus yang dulu yang banyak intinya yang banyak penerima di Desa Karangsari itu yang dulunya dari PU. Sebanyak sekitar 30 penerima dalam satu desa. Berarti banyak pihak yang terlibat selain dari pemerintah desa Ya, seperti TNI tadi ya Pak? ya. Untuk dari desa ini biasanya cuma menyambungkan, dalam artian kita memfasilitasi program untuk membantu karena biasanya juga ada beberapa kendala di lapangan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak program bedah rumah terhadap kesejahteraan masyarakat, Bapak? Ya tentunya sangat intinya sangat membahagiakan bagi warga ya. Ya jelas biasanya rumahnya reot ketika ditinggali, kalau hujan banyak yang bocor, terus akhirnya rumahnya jadi kuat dan layak untuk ditinggali, ya, ini kan jadi tenang. Terus yang jelas ya banyak dari warga yang merasa sangat terbantu terkait hal tersebut. Lalu untuk proses penyaluran bantuan dan pengerjaan renovasi rumah, apakah ada sistem gotong royong oleh masyarakat sekitar penerima? Nah itu yang perlu saya jelaskan. Biasanya untuk di masyarakat itu kan banyak ya. Kalau kriterianya itu kan sebenarnya kalau untuk bantuan bedah rumah itu biasanya kan cuma bantuan untuk intinya mendorong warga supaya punya rumah layak huni. Untuk dananya biasanya ya hanya untuk stimulan, intinya seperti itu. Jadinya kebanyakan itu dana itu intinya kurang lah untuk menjadikan sebuah rumah yang ya karena keinginan masyarakat itu biasanya kan ya kalau bisa kan ya bagus sekalian kalau bisa. Terus tapi ada beberapa warga mungkin yang warganya sudah lanjut dan tidak bekerja, itu kan keterbatasan, sangat tidak punya biaya. Otomatis dengan hal tersebut warga sekitar kita libatkan lewat pemerintah desa, Bapak RT RW ikut membantu warga sekitar, kita ajak berbicara dan kita ajak membantu supaya rumah itu bisa jadi. Baik, untuk selanjutnya kan program ini kan tentunya butuh dana yang lumayan besar ya Bapak. Ya. Dari mana sumber anggaran program tersebut? Program tersebut kan butuh dana, apakah ada dana pendamping dari desa atau bagaimana? Untuk dananya itu yang biayai yang untuk yang terakhir kemarin yang program yang terakhir itu dari Dinas Perumahan dan Pemukiman. Untuk yang dulu ada yang dari TNI. Terus yang sebelumnya lagi ada yang dari PU, Perumahan Rakyat kalau tidak salah dulu namanya. Lalu apakah program ini sudah berjalan tepat sasaran menurut Bapak sendiri? Yang jelas sudah sangat tepat sasaran. Karena yang kita bantu kan ya bukan rumah yang sudah layak terus kita bangun lagi kan ya. Rumah yang benar-benar membutuhkan dan tidak layak, kondisinya sudah ada yang reot, sudah ada yang sudah mau rubuh juga, nah, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, apakah ada harapan dan saran Bapak terkait pelaksanaan program bantuan sosial bedah rumah ini? Ya harapannya ya untuk warga ya alhamdulillah
semoga untuk keberlanjutan program ini sebenarnya kalau ada kita juga mau mengusulkan lagi, karena kita ada sebagian calon penerima yang sudah kita jaring dan mengharapkan untuk adanya program tersebut kembali seperti itu. Baik, itu tadi pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak atas waktunya siang hari ini. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih dari mahasiswa Yunita ya, Ya, Tulung Agung. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila dari jawaban saya mungkin ada kata-kata yang tidak pantas atau tidak berkenan, saya juga minta maaf ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Selanjutnya sesi wawancara penerima program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nggih. Perkenalkan, saya Kanoviana Purwanti dari Universitas Tulung Agung. Izin mewawancarai ibunya mengenai program bedah rumah yang dilaksanakan di Desa Karangsari. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu dengan ibu siapa ini? Saropa. Nggih, Bu Saropa nggih. Di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, nggih, Bu. Nggih. Yang pertama, kalau boleh tahu bagaimana kondisi rumah ibu sebelum mendapatkan bantuan bedah rumah ini? Piye Mbak, sing ku apa dindinge retak, terus cara atape ya wis Masih rusak. bocor gitu, nggih. Bocor Mbak. Atape bocor. Terus ini dirombaknya benar-benar semua ngoten nggih, Bu? Apa nih? Dirombaknya full total. Full total full Mbak. total. Full total nggih. Terus kira-kira bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan rumah ini? Persyaratannya piye Mbak, ya tak kakaro KTP, KTP engkang ditangkleti niku Mbak. foto rumah ngoten niku nggih. Oh, enak Mbak, foto rumah. Foto rumah. Nggih. Nggih. Terus kali ditangkleti disukani bantuan 20 juta iso nerusne apa ora Mbak, lek ra iso nerusne ndak apa-apa ngono Mbak. Ngoten. Nggih. Terus kendala atau masalah selama pembangunan rumah Mboten itu enten. lancar mawon. Nggih. Nggih, lancar. Terus manfaat apa sih yang Ibu rasakan setelah rumah diperbaiki? Yo piye? Lebih nyaman kan, nyaman terus saiki apa wis Dindingnya duwe punya rumah sendiri, Mbak. Udah Nggih. nggak bocor. Nggih. Sudah nyaman nggih, Nggih, Bu? nyaman nggih. Baik, terima kasih Ibu. Itu tadi beberapa pertanyaan yang dapat saya ajukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan tindakan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Nggih. Terima kasih. Nggih. Pada video kali ini kami akan membahas hasil dari praktek kerja lapangan kelompok kami mengenai implementasi kebijakan program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari. Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari pihak yang terlibat maupun terdampak oleh implementasi kebijakan program bantuan sosial bedah rumah di Desa Karangsari. Kesimpulan berdasarkan penelitian dengan pendekatan teori Grindel diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Implementasi program berjalan baik dan berdampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu melalui penyediaan rumah layak huni. Pelaksanaan program bersifat partisipatif dan transparan, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, masyarakat, dinas perumahan, Kementerian PUPR, dan TNI. Pendekatan bottom up diterapkan dengan usulan penerima bantuan berasal dari RT RW atau dusun berdasarkan survei lapangan. Program memberikan dampak sosial positif seperti meningkatkan nilai gotong royong, solidaritas warga, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Program juga memperkuat kapasitas pemerintah desa, terutama dalam hal pendataan, koordinasi, dan pengelolaan bantuan sosial. Pengertian implementasi menurut Grindel. Implementasi adalah proses yang menjembatani antara keputusan kebijakan dengan dampak nyata di lapangan. Fokusnya pada bagaimana kebijakan dijalankan oleh pelaksana serta dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, dan sosial. Tujuannya adalah agar kebijakan yang telah dibuat bisa dijalankan secara efektif sehingga menghasilkan perubahan atau manfaat yang nyata bagi masyarakat sasaran.
Setelah melakukan penelitian di Desa Karangsari, kami merasa sangat bersyukur dan terinspirasi. Kami melihat secara langsung bagaimana kebijakan bantuan sosial bedah rumah benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat yang kurang mampu. Perasaan haru muncul ketika menyaksikan warga yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak, kini bisa menempati hunian yang aman dan nyaman. Kami juga merasa bangga bisa terlibat dalam proses penggalian informasi dari berbagai pihak yang dengan antusias berbagi pengalaman dan pendapatnya. Selain menambah wawasan akademik, penelitian ini juga memperkaya empati dan kepedulian sosial kami terhadap sesama. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi positif untuk perbaikan dan keberlanjutan program di masa mendatang. Sekian dari kelompok 3, apabila ada salah kata dalam pembuatan video, saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.